Baik, sekarang kita bertemu lagi untuk membicarakan mengenai bagaimana menyelesaikan soal mengenai kubus dalam GeoGebra 3D Grapper. Jadi kita di sini punya soal SBMPTN tahun 2018, ada kubus ABCDEFGH, rusuknya itu 2 akar 2, P itu titik tengah AB, Q itu titik tengah BC. Yang dicari adalah jarak dari H ke PQ. Ada P, ada Q. P di AB, Q di tengah-tengah BC. Oke. Kita mulai menggambar kubusnya dalam GeoGebra 3D Japper. Saya aktifkan GeoGebra 3D Japper-nya. Di sini kita punya kubus tadi rusuknya 2 akar 2. Saya selalu pilih di 0,0 saja dulu ya, biar gampang nanti kita menentukan panjang rusuknya. Titik awalnya di situ, itu titik A, kemudian panjang rusuknya 2 akar 2 katanya. Berarti titik selanjutnya jaraknya 2 akar 2 dari titik A. Kita pilih saja koordinatnya berarti 2 akar 2, koma. Jangan lupa pakai spasi, karena kalau tidak pakai spasi komanya nanti ada di dalam akar, koma 0. Nah, kita sudah punya koordinat yang kedua. Koordinat titik B di situ di 2 akar 2,0. Saya coba ubah tampilannya pakai setting di sini, tampilkan semua objek. Oke. Nah, kita klik lagi settingnya. Sekarang kita gunakan menu yang ada lingkaran sama segitiganya. Jadi beda dengan cara menggambar balok. Kalau di kubus ini, menggambar kubus ini, GeoGebra 3D Grapper ini dia punya menu sendiri untuk menggambar kubus. Kita tinggal klik cube di sini. Jadi setelah kita klik cube, kita klik lagi 2 titik yang memang nanti akan menjadi bagian dari kubus itu. Karena di sini 2 titiknya adalah A dan B, saya klik A dan B setelah tadi mengaktifkan cube. Saya coba tampilkan semua objek. Nah, jadi di sini saya sudah punya kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian tadi di soal dikatakan bahwa P itu titik tengah AB. Kita mau menggambar titik P. Titik P itu merupakan titik tengah. Jadi di poin tadi kita klik more dulu, nanti keluar poin. Aktifkan titik tengahnya, kita klik pada rusuk AB. Maka akan muncul titik tengah I di situ. GeoGebra langsung menamakannya secara alfabetis. Kita bisa ubah, kita klik tanda pindah di sini, klik pada titiknya, kemudian akan muncul demikian. Kita klik titik 3-nya, klik pada nama, ganti dengan nama yang kita inginkan. Misal kita tadi inginkan titik ini namanya titik P. Oke, kalau sudah diganti, kita tinggal klik lagi pada layar GeoGebra-nya, maka kita sudah memperoleh titik P di situ. Kemudian kita punya titik Q pada BC. Titik Q itu titik tengah juga, sama titik tengah dari BC. Titik tengahnya aktifkan, kemudian kita klik BC-nya. Maka kita dapat titik tengah. Di situ dinamakan I sama GeoGebra-nya. Tetapi kita diminta di soal itu namanya kita ganti menjadi Q, sama dengan yang tadi. Klik pindah, klik pada titik 3, maka keluar tampilan demikian. Dihapus namanya, ganti dengan Q. Kalau sudah, kita klik lagi pada layar. Oke. Jadi kita punya P dan Q. Sekarang P dan Q ini kita coba hubungkan, kita buat ruas garis P Q. Nah, yang ditanya itu adalah berapa jarak dari titik H ke titik saya coba perkecil gambarnya. Jadi klik pindah, tempelkan 2 jari di layar GeoGebra, di drag, diperkecil, diperbesar, tinggal ditarik-tarik saja ya. Berapa jarak dari titik H ini ke titik P itu? Titik H-nya saya coba ganti warnanya. Jadi
titik merah itu, kok jadi jangan merah biar kelihatan apa ya, kuning. Nah, dari titik kuning itu ke garis peki yang di sini, garis saya ganti kuning juga. Nah, jarak itu merupakan, garisnya harusnya tegak lurus ya. Kalau kita mencari jarak itu berarti ya garis tegak lurus, panjang garis tegak lurus dari titik H ke peki. Berarti di sini kita aktifkan perpendicular line, kita mau mencari garis tegak lurus dari H, klik H-nya, kemudian klik peki-nya. Nah, kita punya garis tegak lurus dari H ke peki. Kemudian titik perpotongannya ada di mana nih? Titik perpotongan ini nanti buat mencari berapa sih panjang garis tegak lurus. Kita lihat di poin, kita punya perpotongan dua objek. Kita klik garis hitam dengan garis kuning. Wih, salah saya undo. Kita coba perbesar dulu gambarnya biar gampang ngekliknya, tadi terlalu kecil. Kita aktifkan perpotongan dua objek, klik garis hitam, klik garis kuning. Ternyata yang dikliknya nggak garis hitamnya. Kita undo lagi, saya klik garis hitamnya yang di luar aja, garis hitam sama garis kuning. Oke, kita dapat titik I. Nah, titik I ini kita coba perbesar lagi. Nanti yang akan kita hitung jaraknya dari H. Nah, kalau di GeoGebra sih tinggal kita gunakan saja. Ada menu measure atau kita mau menentukan berapa hitungan geometrinya. Nah, di sini jaraknya kita bisa tentukan jarak H ke I. Jadi jarak diaktifkan, HI-nya di diklik. Jadi di sini kita dapat nilai HI. HI itu ternyata adalah 4,123. Tetapi kalau kita sebagai guru sebaiknya kita kasih clue dulu ke siswa biar nanti mereka mencari sendiri berapa nilai HI-nya. GeoGebra itu hanya sebagai visualisasi untuk membantu mereka menentukan HI dengan cara mereka sendiri. Jadi kalau begitu yang harus kita tunjukkan sekarang bagaimana cara mencari HI gitu kan, tanpa kita harus mengklik measure tadi. Kalau kita mengklik measure selesai, soal ini sudah terjawab sudah. Tetapi yang diinginkan di sini sebagai guru mungkin nanti, atau siswa juga yang sekarang mungkin melihat video ini, sebaiknya sih tahu HI ini cara menghitungnya seperti apa. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita lihat kubus ini dari sisi yang lain, nih, kita kan bisa membuat segitiga PQH. Kita coba buatkan segitiganya ya. Kita buat poligon PQH, balik lagi ke P. Nah, kita punya segitiga itu. Segitiga PQH ini sebetulnya adalah segitiga sama kaki. Kenapa? Karena tadi P titik tengah, Q juga titik tengah. Titik tengah dari rusuk yang sama gitu. Jadi nanti mesti si PH dengan PQ pun akan sama karena dia dalam sebuah kubus. Kubus itu punya tingginya ya sama dengan rusuknya tadi gitu, rusuk-rusuknya rusuk-rusuk alasnya. Jadi PQH ini sepertinya sih, bukan sepertinya, memang pasti dia merupakan segitiga sama kaki. Kita bisa lihat atau visualisasi ini, kubus ini, saya malah mengubah ukurannya. Jadi nih,
Kalau mau menggeser jangan pada titiknya ya, kalau pada titiknya nanti dia bergeser tuh. Kita bisa melihat view yang lain dari kubus yang kita punya kalau kita menggambar di GeoGebra 3D Grapher. Ini segitiganya sama kaki. Nah, setelah itu kita tahu segitiga ini sama kaki. Berarti langkah yang pertama yang harus kita hitung adalah berapa sih panjang PH, ya enggak? Padahal kita baru tahu panjang PB. PB itu kan setengahnya dari AB ya. Nah, AB-nya udah tahu 2 akar 2. PB-nya berarti akan sama dengan setengahnya dari 2 akar 2 gitu. BQ pun berarti akan sama dengan setengahnya dari 2 akar 2. Jadi dari sini kita bisa ketemu sisi PQ. Sisi PQ-nya kita sudah tahu. Dan kita tahu segitiga PQH ini adalah segitiga siku-siku. Berarti nanti sisi PI itu akan setengah dari sisi PQ. Nah, PI-nya sudah tahu, kita tinggal mencari berapa sih PH-nya. Nah, bagaimana cara mencari PH? Kita akan mencoba membuat poligon yang lain. Poligon yang mana? Yang melalui P, biar nanti kita bisa menentukan PH atau QH. Jadi bisa poligonnya melalui P atau melalui Q. Sekarang kita melalui P dulu aja. Poligonnya saya aktifkan, saya klik P, saya klik E. Jadi mengklik itu menghubungkan titik-titik yang sebidang aja ya. P dengan E kan sebidang, kita hubungkan. E dengan H sebidang. Saya ulangi. Undo dulu. Saya buat poligon P, E, H. Oh ya. Jadi sebentar. Titik H-nya dekat Andoredo, jadi dia bolak-balik mulu. Nah, saya turunkan sedikit. Saya klik poligonnya P, E, H, balik lagi ke P. Jadi saya sudah punya poligon yang lain. Poligon PEH. PEH. Nih. Coba kalau ternyata dia yang diwarnainya malah itu. Saya undo. Poligon mana nih? Malah ke undo poligonnya. Oke. Ya, kita sudah punya poligon PEH. Tuh. PEH. Nah, PEH ini kita lihat nih. Dia akan siku-siku di E, dan PH ini pasti sisi miring. Kalau dia siku-siku di E, PH sisi miring, berarti nanti bisa gunakan teorema Pitagoras. Kita bisa tahu EH berapa? 2 akar 2. Kenapa EH 2 akar 2? Karena EH itu rusuknya dari kubus. Rusuk dari kubus tadi kan 2 akar 2. Kalau EP itu yang ini ya. Nah, kalau EP ini juga kita bisa hitung. Dari mana EP kita hitungnya? Dari EP itu merupakan sisi miring dari segitiga APE. AP-nya kan setengah dari rusuk. EA-nya itu rusuk. Berarti EP juga bisa kita cari. EP bisa dicari berdasarkan diketahui rusuk yang tadi. Terus EH juga sudah ada, jadi kita bisa cari PH. Jadi langkah yang pertama kita cari PI, kemudian langkah yang kedua kita cari PH, kemudian langkah yang ketiga baru kita dapat jarak dari H ke PQ.
nanti pasti dapat hasilnya adalah yang tadi 4,12 gitu. Atau kalau misal di soal sih ada akar 17. Nah, kelebihan dari GeoGebra 3D Draper, dia punya ini nih, AR. Jadi dia punya AR. AR itu augmented reality. Jadi kalau misal saya klik AR di sini, klik, maka nanti layar HP saya ini akan menyorot, kameranya akan aktif. Terus dia disuruh saya untuk bergerak secara perlahan ini, sehingga nanti akan ditemukan surface. Kalau surface-nya udah ada nih, udah ada perintah detected surface, saya tinggal klik di situ. Nah, jadi nanti bayangan kubusnya itu betul-betul seperti realitasnya. Jadi kita bisa lihat di HP ini dalam bentuk augmented reality itu. Kita bisa geser dengan kita menempelkan jari kita di HP kita. Kubus ini dia akan bergeser dengan sendirinya ke kiri dan ke kanan. Jadi kita bisa melihat, oh iya, kubusnya seperti ini. Kita bisa perbesar skalanya, kita juga bisa perkecil skalanya. Gitu. Oke. Ini tentang menggambar kubus, dan kita sudah mulai mengenal menu augmented reality dalam GeoGebra. Saya bisa balikin lagi dengan mengklik 3D 3D-nya ini ya di sini. 3D-nya kita klik. Kalau misal saya klik kalkulatornya, maka di sini akan muncul berapa panjang ruas garis HP, pH gitu kan ya. Kalau tadi kan diminta, oh iya pH ini adalah sisi miring dari sini, terus berapa panjang EH itu kan tadi 2 akar 2 rusuknya, dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu atau adik-adik semua yang menonton video ini bisa mengeksplorasi lebih jauh lagi dengan HP-nya masing-masing. Gunakan GeoGebra 3D Draper, bisa di-download di Play Store masing-masing, dan itu tidak memerlukan memori yang banyak dan gratis pula. Terima kasih. Sekian dulu, nanti kita ketemu lagi di materi berikutnya mengenai materi geometri ruang yang lainnya.